Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik untuk kasih dan setiamu. Tuhan telah menyertai kami, memelihara hidup kami sampai saat ini. Dan kami akan memulai ibadah kami, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sucikan dan layakan setiap kami Bapa, agar setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami Bapa, biarlah ibadah kami boleh berjalan dari awal sampai dengan selesainya, boleh ada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
aku seumur hidupku. Haleluya, haleluya, Kau penolong kami, Kau pelihara hidup kami. Haleluya, 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 Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Yesus, sumber pertolongan kami. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur pada Tuhan kalau pada malam hari ini kita dapat kembali mengikuti ibadah kategorial pemahaman Alkitab. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat anugerah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus memberikan satu pencerahan kepada kami untuk kami bisa memahami firman-Mu, sehingga kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan firman-Mu itu boleh menumbuhkan pengenalan kami kepada Engkau ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, pengurapan Roh Kudus hadir di dalam diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan tema keajaiban kasih Allah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata bahwa kasih itu tidak dapat dilepaskan dari memberi. Kasih berkorban, itulah kasih yang Allah nyatakan kepada dunia ini. Kasih yang terbukti melalui aksi dan atau tindakan. Kasih Allah bukan hanya berupa kata-kata, tetapi diwujudkan dalam tindakan yang nyata, yaitu dengan memberikan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, untuk mati demi dosa manusia. Ini menunjukkan betapa dalam dan besar kasih Allah terhadap manusia. Untuk itu jangan ada yang meragukan kasih Allah kepada kita. Bahkan di saat kondisi yang buruk yang kita alami, pastikan untuk kita tetap mempercayai kasih Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari teks bacaan firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengajarkan beberapa hal. Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan tentang kasih Allah yang tidak bersyarat. Saat kasih Allah dinyatakan kepada kita, kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja. Kita masih memberontak kepada Allah, hidup tanpa ketaatan, dan hidup dalam dosa.
Tidak ada yang bisa dijadikan pertimbangan atau dasar bagi Allah sehingga Allah itu memberikan kasih-Nya kepada kita. Allah mengasihi kita bukan menunggu kita berubah dahulu. Kita tidak perlu jadi baik untuk memperoleh kasih Allah. Dia bahkan cinta kepada kita sejak kita ada dalam dosa. Itulah kasih Allah tanpa syarat. Nah, kalau kita baca di dalam Roma 5 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kasih tanpa syarat. Meskipun Allah tahu kita penuh dengan kelemahan, kita mudah jatuh dalam dosa, sering menyakiti hati Allah, namun Allah tetap mengasihi kita. Karena apa? Karena kasih Allah itu tanpa syarat. Hal ini seharusnya menjadi teladan bagi kehidupan kita, mengajarkan kita untuk mengasihi sesama tanpa melihat latar belakang atau keadaan. Kita diajak untuk tidak membatasi kasih kita dengan syarat-syarat tertentu, tetapi mengasihi tanpa memandang hubungan, tanpa memandang status sosial, kekayaan atau kesalahan masa lalu yang diperbuat oleh orang lain. Dalam melakukan tindakan kasih kepada orang lain, kita tidak perlu menuntut orang lain berubah dahulu seperti yang kita kehendaki, atau orangnya harus baik dahulu. Tapi milikilah kasih tanpa syarat yang diteladankan Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal kedua yang bisa kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan Yohanes 3 ayat yang ke-16 adalah Yesus Kristus adalah anugerah atau kado terbesar dari Allah. Yesus Kristus adalah kado terbesar dari Allah yang manusia terima. Yesus Kristus adalah hadiah spesial yang dapat menghapus dosa kita. Jika banyak orang merasa senang, bergembira saat menerima kado, namun kita yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harusnya lebih senang. Mengapa? Karena Yesus dapat menghapus dan menyelamatkan kita dari dosa. Demikian juga dengan hidup kita. Jika Kristus menjadi kado yang terbesar, kado yang terindah bagi manusia, maka kita harus menjadikan diri kita sebagai kado bagi orang lain. Kasih Allah telah mengajarkan kepada kita untuk tidak mementingkan diri sendiri, melainkan untuk bersedia mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, bahkan uang, dan juga kepentingan pribadi demi kebaikan orang lain. Kita sadar bahwa kita tidak bisa memberikan hadiah pada semua orang yang kita kenal. Tetapi kita bisa menjadikan diri kita sebagai kado bagi orang lain. Kita tentu tak akan memberi kado yang jelek pada orang yang kita kasih. Tetapi kita pasti tahu bahwa kita harus memberikan kado yang terbaik bagi orang yang spesial atau yang sangat kita kasihi. Saat mengambil keputusan menjadikan diri kita hadiah bagi orang yang kita kasihi, mau atau tidak mau, kita harus menjadikan diri kita yang terbaik. Sehingga orang yang kita kasihi mendapatkan sesuatu yang berharga dari kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadikanlah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Itulah maksud dan pengertian menjadi kado bagi orang lain. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kita perbuat bagi orang lain, jadikanlah diri kita menjadi kado bagi orang lain. Jadikanlah diri kita menjadi berkat bagi kehidupan orang lain, sehingga orang lain itu bisa melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan Yohanes 3 ayat yang ke-16 adalah kasih Allah itu berkorban.
Bagi Allah tidak ada yang bernilai sangat tinggi dibandingkan dengan anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Namun demikian, Yesus Kristus diberikan kepada kita. Hal itu menunjukkan betapa berharga dan bernilainya hidup kita di pandangan Allah. Allah mengutus Yesus ke dunia dengan tujuan yang besar, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian kekal. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah puncak dari kasih Allah yang tidak menghitung harga atau biayanya. Ini adalah kasih yang rela mengorbankan yang terbaik demi kebaikan orang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai yang ke-19 dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika Allah telah memandang dan menghargai hidup kita sangat mahal, maka seharusnya orang Kristen memiliki kesadaran bahwa dirinya itu mulia, bahwa dirinya itu adalah mahal harganya, sehingga tidak memperlakukan hidupnya secara sembarangan. Tetapi biarlah mereka hidup senantiasa memuliakan Tuhan. Mengapa? Karena nilai hidupnya itu sangat mulia. Nilai hidupnya itu sangat mahal di mata Tuhan. Karena Tuhan telah menebus kita dengan darah yang begitu mahal. Untuk itu, hentikanlah kebiasaan yang selama ini bersikap sebagai orang yang tidak mengetahui nilai hidupnya. Tetapi ubahlah hidup kita sesuai dengan firman Allah. Sebagai orang yang telah dihargai oleh Allah. Yang begitu mahal, yaitu dengan darah Kristus. Sehingga dimanapun kita berada, baik di dalam keluarga, baik di tempat pekerjaan, atau dimanapun itu, perlu kita ingat bahwa hidup kita ini sangat mahal nilainya. Sehingga jangan kemudian kita sembrono dengan hidup kita. Jangan sembarangan kita itu memperlakukan hidup kita. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang telah menghargai hidup kita dengan begitu mahal. Sehingga patutlah bagi kita untuk kita bisa melakukan sesuatu yang bernilai bagi dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, yang mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, bahwa kasih Allah itu tidak bersyarat bagi hidup kita. Dan yang kedua, Yesus Kristus adalah anugerah atau kado terbesar dari Allah. Dan yang ketiga, kasih Allah itu adalah kasih yang berkorban bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kami adalah orang-orang yang telah Engkau tebus ya Tuhan, dengan darah yang begitu mahal. Dan biarlah ya Tuhan itu boleh memberikan pengertian kepada kami betapa Engkau adalah Allah yang menunjukkan kasih tanpa syarat. Dan biarlah ya Tuhan itu boleh kami responi untuk kami juga bisa mengasihi orang lain tanpa syarat. Dan kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang telah memberikan Yesus Kristus sebagai kado yang terindah bagi kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh diselamatkan dan dibebaskan dari dosa. Dengan demikian ya Tuhan, ajarkan pada kami ya Tuhan bahwa hidup kami juga boleh menjadi kado bagi kehidupan orang lain. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup yang menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Dan biarlah ya Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah kami memiliki kesadaran bahwa kami adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darah yang begitu mahal, yaitu darah Kristus. Dan biarlah kami boleh menghargai bahwa hidup kami bernilai sangat tinggi.
Dan biarlah melalui kehidupan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, kami senantiasa mempermuliakan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, apapun yang kami perbuat, dan biarlah Engkau ditinggikan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu di dalam diri kami. Tanamkan itu di dalam diri kami, dan ajar diri kami, dan mampukan kami ya Tuhan, untuk kami bisa memiliki kemampuan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam diri kami. Sehingga pengenalan kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan seruan kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.